رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. Mana loket sekolah ya? Isra. Apa helok dia? Mantap. Membangun masjid tu. Sallallahu. Bapak Ibu hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Taala, sampai bulan kita kepada minggu keempat di Agustus 2022. Kesempatan malam ini adalah malam Muharram. Ya. Maghrib tadi ramainya. Ya. Insyaallah pada minggu depan ini kondisi pada kita haji baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Besok gabung ke MDI masjid itu Ramadan dikirim Ustaz. Situ tu. Ya. Lama dah ni. Oh. 2 tahun. Ada perumahan muslimah Mulai ya. apa yang dia nak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Masjid Raya Ijtihadul Khairiyah Kubang Jaya yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Dimuliakannya kita malam ini oleh Allah karena kita masih diberikannya kesempatan untuk beramal ibadah. Kenapa Allah masih izinkan kita beramal ibadah? Karena dosa kita masih banyak, amal baru seketek. Jadi siapa yang merasa kini dan duit ke Pak Ustaz dan menjaga 4 sehat 5 sempurna dan tiap pagi jogging dan tak merokok dan menjaga kesehatan, bukan karena itu kita masih hidup, karena Allah masih menginginkan kita hidup. Kenapa Allah masih menginginkan kita hidup? Karena Allah menginginkan kita beramal. Kenapa Allah inginkan kita beramal? Dosa banyak, amal baru
seketek. Maka kita manfaatkan sisa-sisa umur ini mengisinya dengan memperbanyak amal ibadah, insyaallah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang manusia yang baik, yang mengenalkan Tuhan Allah kepada kita, yang mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, yang mengajarkan bagaimana cara bersolawat kepadanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut namanya, kita sambut dengan untayan solawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, di pekan keempat, di pertemuan yang kedua ini, kalau pekan pertama, maaf, di bulan yang lalu, di pekan keempat, hari itu ingat kita hujan lebat ya Pak Imam. Kita sudah membahas tentang ada orang soleh, banyak amal, tapi lama hisab di akhirat. Dia apa? Dek makan godok 5 bayar 3. Ada orang soleh, amal banyak, tapi hisabnya lama di akhirat. Dia apa? Karena mengambil hak orang lain, mengambil sejongkal 2 jongkal tanah orang, menggeser patok tanah orang tengah malam. Itu. Walaupun hajinya tiap tahun, walaupun sedekahnya banyak, tapi dia mendapatkan hisab yang lama di akhirat. Kaji kita bulan lalu tentang ada orang soleh, orang banyak ibadah, tapi besok hisabnya lama di akhirat. Dia apa? Utang tak bayar. Minjam duit kawan tapi tak dibalikkan dengan alasan macam-macam. Maka kembalikan hak orang lain itu agar kita tidak mendapatkan hisab yang lama di akhirat. Itu resume kesimpulan pengajian kita bulan lalu. Maka pengajian kita malam ini kita akan membahas tentang apa amalan yang bisa membuat kita selamat dari musibah, bala, dan bencana. Kita ingin selamat, doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama awak. Tapi di lain itu kita selalu membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Usaha tanpa doa sombong. Jadi kita dalam berdoa ada harus usaha. Karena kalau ada doa tapi tidak ada usaha, bahasa awaknya pesong. Tahu pesong? Pokoknya pesong lah. Dia berdoa aja, usaha tidak ada, amal tak ada, pesong. Usaha dibuat tapi tidak ada doa, sombong. Maka malam ini kita kaji apa yang akan membuat kita selamat, terhindar dari bala, musibah, bencana. Maka ini yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini. Maka Bapak Ibu Allah muliakan, yang pertama, agar kita terhindar dari bala, musibah, bencana yang tidak elok, yang tidak enak, yang membuat kita stres, yang membuat kita tak tenang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, kata Nabi, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin, Allah jadikan dari setiap kesempitan yang sedang dia hadapi itu kelapangan. Kita berapa buah kepala kini go, pasti ada satu masalah yang membuat sempit. Maka agar kesempitan yang sedang kita hadapi itu Allah lapangkan, perbanyak istighfar. Apa hubungannya kesempitan dengan istighfar, Pak Ustaz? Masalah yang sedang kita hadapi dengan istighfar.
Kalau siapa di dunia kau yang tak berdosa? Kaji kita minggu lalu, Allah menciptakan orang buta. Kita merasa Allah tak adil. Allah ni tak adil Pak Ustaz. Kenapa? Diciptakannya orang buta. Kenapa ada orang buta? Ada kita yang bisa melihat. Oh, di balik penciptaan Allah itu pasti ada hikmah. Allah ciptakan orang buta karena Allah ingin ketika besok di akhirat Allah kumpulkan orang-orang buta itu, kun fayakun kata Allah, melihat mereka, dan Allah ingin ketika mata mereka dibukakan, yang pertama mereka lihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Awak yang bisa menengok itu ada hikmahnya, ada, agar awak bisa menjaga mata. Kenapa? Dari mata itulah dosa yang paling banyak. Orang yang buta tak ada dosa dari mata, memangnya membuat menjadi beban orang. Tapi ingat, orang yang buta itu tak ada dosa dari mata yang dibuat. Kalau awak nampak rumah sianu ngapulah dek warna kuning warna rumah orang itu. Cando macam-macam lah. Mata menengok, mulut berkomen, lah mulai dosa lah. Nah, apa hubungannya kesempitan yang sedang kita hadapi dengan istighfar? Karena doa yang kita ucapkan itu tertolak karena kita banyak dosa, dan dosa itu bisa terhapus dengan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Ketika kita berdosa, hati itu menjadi kolam. Ada bintik hitam, dosa ketek. Makin banyak buat dosa, hati itu jadi kolam. Maka ketika kita tak berbanyak istighfar, hati itu menjadi gelap. Yang kedua, ketika dosa ada kita buat, maka doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita timpali dengan istighfar, kesempitan yang sedang kita hadapi itu Allah berikan kelapangan. Orang yang memperbanyak istighfar, Allah berikan kelapangan dari kesempitan. Wa min kulli, dari setiap kesulitan, makhraja, jalan keluar. Pasti ibu punya masalah ini, bapak punya masalah ini. Banyak-banyak istighfar, Allah akan carikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, kita perbanyak istighfar mulai malam ini. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kebun kami tak maksimal panennya. Hujan tak ada turun ya Rasulullah. Hama menyerang tanaman kami sehingga panen kami tak maksimal tahun ini. Apa doanya ya Rasulullah?" Begitulah kurang lebih sahabat mengadu. Apa jawab Rasulullah? Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Tak lama setelah itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia datang mengadu, "Ya Rasulullah, hama di tanaman kami sudah hilang, panen kami bagus tahun ini, alhamdulillah ya Rasulullah." Maka ternyata dengan mengamalkan istighfar. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, banyak-banyak istighfar, harga sawit bisa naik. Paling tidak hasilnya maksimal, sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu. Satu, kepada Rasulullah. Datang orang kepada seorang ulama. Apa kata dia? "Ya Syekh, wahai Tuan Guru." Yang datang siapa? 2 orang suami istri. "Kami sudah menikah 20 tahun, wahai ulama, wahai Tuan Guru. Tapi kami belum diamanahi oleh Allah keturunan." Lalu apa kata ulama tadi? Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar.
Datang orang yang sedang sakit, ya Rasulullah, saya sedang sakit berat. Apa obatnya? Sudah datang ke dukun, sudah datang ke dokter, sudah datang. Dukunnya maksudnya dukun yang baik. Dukun maksudnya tabib lah. Orang yang mengajarkan bacaan-bacaan dalam berobat. Bukan berteman dengan jin, kalau dukun kan lebih kepada jin. Maka apa kata ulama tadi? Ketika ada orang sakit, ketika ada orang jualannya tidak laku, ketika ada orang, pokoknya ada kesulitan, ada kesempitan. Apa amalnya? Perbanyak istighfar. Maka ternyata untuk mendapatkan kemudahan dari kesempitan, kesulitan yang sedang kita hadapi, yang diajarkan oleh Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dia maksum, terpelihara dari dosa. Tapi kata Rasulullah dalam satu sabdanya, inni la astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah itu mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Yang tidak berdosa istighfar sehari semalam 1. Awak habis maghrib tadi 3, besok habis isya 3. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 5 kali solat, 5 kali 3, 5 boleh baru. Seperberapa dari Nabi Muhammad SAW kita beristighfar. Maka saya mengajak diri saya pribadi, juga kita semua, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau awak timbang-timbang mana lebih banyak dosa daripada amal, ngaku ya lah. Ada orang yang mengaku hari ini dan banyak amal yang Pak Ustaz, sombong. Maka kita jangan merasa sudah banyak amal, merasalah kita orang yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, siapa yang ingin terhindar dari bala, musibah, bencana, anak selamat, suami selamat, kebun kita hasilnya maksimal, kesulitan yang sedang kita hadapi Allah berikan jalan keluar ke lapangan, maka perbanyaklah istighfar. Yang kedua, apa amal yang buat kita selamat dari bala, musibah, bencana itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama istighfar kepada Allah, yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istighfar itu kan boleh dilagukan. Islam itu tidak memutus jiwa seni. Masjid ini kenapa ada kaligrafi cantik? Kenapa ada dindingnya ada hiasan-hiasan? Karena orang Kubang ini jiwa seninya tinggi. Tengok tuh cantik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa. Takutlah kalian suatu saat nanti meninggalkan anak cucu yang lemah. Jadi di pelajaran kita baca. Jadi boleh dinyanyikan istighfar Ustaz? Boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Maka istighfar yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
ada satu mazhab yang dia mazhab Hanafi. Dia mengharamkan kaligrafi di masjid. Bahkan kata orang-orang yang ekstrim mengatakan Al-Quran itu untuk dibaca, bukan letak di dinding, kata dia. Kan di dinding itu, di tembok. Karena Al-Quran itu dibaca. Maka Imam Hanafi, kenapa dia mengharamkan kaligrafi? Alasannya logis. Karena apa? Mengganggu. Kalau sedang sholat, Allahu Akbar, ancaklah kaligrafi. Matonya mendengar. Di depan, oh lain agak tinggi. Nengok, ancaklah kaligrafi musoji. Kau siapalah membuat kau? Lah bayar kau atau masih utang? Jadi Islam tidak menghapus, tidak memutuskan jiwa seni yang ada pada diri kita. Masjid ini kenapa jadi cantik? Karena ada jiwa seni pengurusnya, jamaahnya, sehingga jadi cantik, enak mata memandang, nyaman kita berada dalam masjid. Maka ada solawat, ada nyanyian-nyanyian Islam itu yang memang dibolehkan, walaupun oleh sebagian orang dia mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Apa hubungannya Pak Ustaz antara menyanyi dengan hukum haram? Selama kau tahu yang haram itu babi, yang haram itu tuak, bir, minuman memabukkan. Tapi kini ada yang haram itu musik. Oh, dan ada yang haram payah meninggalkan. Kalau bertambah boleh yang haram yang lain. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi membuat satu buku, kitab namanya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Fikih musik dan lagu. Jadi selama kau tahu ada fikih zakat, ada fikih haji, ada fikih solat, ada fikih kurban, ada fikih akikah. Rupanya ada fikih musik dan lagu. Oleh siapa? Yusuf Al-Qaradawi. Apa katanya? Al-ghani mislul kalam. Lagu itu sama aja cakap. Kalau lagu tu elok, eloklah. Kalau cakap tu elok, eloklah. Lagu istighfar, astaghfirullah, kan elok. Ibu-ibu ada grup Rebana Atina, grup kompang, grup Rebana. Itu haram. Kenapa? Suara perempuan haram. Oh, yang haram tu suara yang mendayu-dayu, yang membuat bangkit hasrat gairah laki-laki dibuat. Itu yang haram. Ibu-ibu kan lagu rebananya apa? Bila Israel datang memanggil, naik je hasrat laki-laki itu dek lagu itu tuh antar ke Panam lah. Lagi lo. Lagunya kan baik, menyampaikan pesan. Apa pesannya? Bismillah tawassalna billah. Kita mulai setiap perbuatan kita itu bertawassul kita dengan bismillah, mengucapkan nama Allah. Jadi dinyanyikan solawat, dinyanyikan istighfar, baik untuk apa? Man lazima itu membiasakan lidah kita beristighfar. Begitu juga salawat. Maka tadi musik ada yang mengatakan haram, tapi Yusuf Al-Qaradawi membolehkan musik karena musik itu sama dengan cakap. Kalau musiknya elok, ada musik untuk membangkitkan gairah orang berperang. Ada musik tentara Palestina itu ada dinyanyikan. Biar apa? Biar semangat orang berperang mengusir Israel laknatullah itu. Boleh untuk membangkitkan semangat. Lagu sama dengan cakap,
dengan kalam. Kalau lagu itu baik, baik. Kalau lagu itu tak baik, ya tak baik. Apa yang tak baik contohnya Pak Ustaz? Cinta Satu Malam, Keong Racun. Yang itu tidak diharamkannya, pas lagu kasidah diharamkannya, kan terbalik. Maka silahkan selama lagu itu baik, baik sama dengan cakap. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, apa hubungan solawat dengan dihilangkan kesulitan, diangkat masalah, dibuang masalah, terhindar dari bala dan bencana? Bapak Ibu, ada hadis Nabi mengatakan, man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat kepadanya 10. Apa arti solawat itu Pak Ustaz? Doa. Tapi tidak ke situ perginya. Kemana? Solawat kita kepada Nabi itu sampai. Dan Nabi juga akan bersolawat kepada kita. Apa arti solawat? Doa. Dan doa yang paling diijabah di dunia ini oleh Allah Ta'ala adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Terhindar dari bala, bencana, musibah, kesulitan Allah hilangkan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, kalau solawat kita kepada Nabi doa, berarti Nabi itu perlu didoakan Pak Ustaz. Lemah dong Nabi. Bukan kita, bukan Nabi yang kita doakan, tapi kita yang butuh doa Nabi untuk kita. Dengan cara apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Faqad arimta, engkau kan sudah dikuburkan di dalam tanah. Lalu apa jawab Nabi? Kunna qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan jasad para nabi ini atas tanah. Apa artinya? Jasad para nabi dan rasul itu tidak dimakan oleh tanah, oleh cacing tanah. Kenapa? Allah jaga. Itulah dasarnya bahwa doa kita, solawat kita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, maka perbanyak solawat kepada Nabi. Arti solawat itu doa, karena doa kita kepada Nabi sampai. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi, Nabi juga mendoakan kita. Dan doa yang paling diterima oleh Allah di dunia ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Selamat kita dari bala, bencana, musibah yang tidak kita inginkan ini. Kalau kita solawat, salatullah, salamullah, itu sudah biasa. Tapi yang baru-baru ini yang kita dengar solawat dari Malaysia, lebih lembut dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak mendengarnya sambil masak, sambil bekerja, sambil apapun pekerjaan kita tetap berselawat kepada Nabi. Karena apa? Berselawat itu doa. Selawat kita sampai kepada Nabi, Nabi juga akan mendoakan kita. Dan doa yang paling didengar oleh Allah, paling diijabah, itu adalah doa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa amal yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat dari bala bencana? Sedekah.
Shadaqatus sirri, kata Rasulullah, sedekah diam-diam, tadfa'ul bala, menolak bala. Bala itu bala. Kalau awak balak, balak itu membuat balak ke awak. Kayu. Ada mobil balak di muka awak. Aku membawa balak itu. Ya begitulah. Sedekah diam-diam, tadfa'ul bala, menolak musibah, bala, keburukan yang tidak kita inginkan. Wa mautatassu, menolak mati dalam keadaan buruk. Jadi bagi yang sudah bersedekah diam-diam baik, bersedekah secara terang-terangan juga baik. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, beramal karena orang lain riya, tak jadi beramal karena orang lain syirik. Kata siapa? Imam Fudail bin Iyad. Ada orang solat ke masjid karena sogan yo si fulan, riya. Sogan dan ke Pak RW itu tidak ada ke masjid. Masjidnya dek gara-gara Pak RW riya. Tak jadinya solat ke masjid dan nak malai ke masjidnya bekok dan riya bekok. Tak jadinya ke masjid karena takut dibilang riya atau karena orang lain. Syirik. Itu mana yang betul Pak Ustaz? Luruskan niat kita beribadah ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si fulan, bukan karena ketua masjid, bukan karena Pak RW, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amal lebih besar dari tahajud pahalanya. Lebih besar dari haji dan umrah. Lebih besar daripada sedekah. Lebih besar dari solat berjamaah. Apa itu? Meridho dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Keadaan awak model ko ridha. Fisik awak model ko ridha. Ekonomi awak model ko lah berusaha ridha. Keluarga awak model ko lah berusaha memperelok ridha. Maka itulah pahala yang paling besar yang Allah berikan untuk kita. Maka yang ketiga, amal yang membuat kita selamat itu pertama sedekah secara diam-diam. Bersedekah diumumkan baik untuk memotivasi orang lain agar mau juga bersedekah. Diam-diam pun elok, menjaga hati, menjaga niat. Yang tak elok itu tidak bersedekah sama sekali. Pak Imam, ya, dan nak bersedekah ke masjid, yalah, dan catat ya. Ya, jangan catat lah. Hamba Allah buat. Berapa nyumbang? 5.000. Sangkul 5 juta, jadi 5.000 hamba Allah lah tu. Untung tak 2.000. Pakai hamba Allah. Hamba Allah 5 juta baru mantap. Boleh tulis nama Pak Ustaz? Boleh, memotivasi orang lain. Tapi kita bersedekah bukan karena mengharap orang lain. Itu nanti jatuh ria. Tak jadi bersedekah, syirik pula jadinya. Bagaimana caranya? Luruskan niat kita beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah diam-diam. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Antar boreh, minyak, indomie, topung, gula, teh, kopi, antar ke rumah orang miskin, antar ke rumah orang miskin. Itu baik, menolak bala. Wa mautatassu, mati dalam keadaan buruk. Ada sebuah cerita nyata. Ada seorang anak muda sedang umrah. Selesai dia tawaf, selesai dia sya'i, selesai dia tahallul,
dia solat sunat di belakang Ka'bah, belakang Hijri Ismail, solat sunat umrah, bahwa dia sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umrah, tawaf, sa'i, tahallul, dia solat sunat. Pas sujud terakhir, dek ramai orang, polisi mengusir, roh, ya haj, roh, diusir, karena bergantian solat situ, inya tak bergerak-gerak situ. Ternyata ketika digoyangkan badannya, plek, tumbang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada mati yang seindah itu. Mati sudah melakukan amal yang baik, apa? Umrah. Amal yang baik kedua apa? Salat di tempat yang baik, depan Ka'bah. Itu yang banyak diinginkan oleh orang sekarang. Lalu dibawa ke rumahnya karena dia penduduk Mekah, dikuburkan hari itu. 2 hari setelah itu datang seorang perempuan sudah baya, bawa 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Engkau siapa? Kata emak dan ayah dari almarhum yang sudah meninggal, sudah dikuburkan tadi. Apa jawab perempuan tadi? Anak ibu yang meninggal itu memberikan 1/3 dari gajinya untuk 2 orang anak yatim ini. Karena dia bersedekah, dia mati dalam keadaan baik. Allah tolak dia mati dalam keadaan buruk. Karena apa? Bersedekah diam-diam. Kalau awak kini mati, ada je orang yang datang. Perempuan bawa anak 2, tu ditengoknya buku nikah. Nauzubillah. Nikah diam-diam rupanya. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang sekarang dia meninggal, habis itu datang perempuan bawa anak 2 orang. Engkau siapa? Saya istri almarhum. Nah, ini buku nikah kami ya. Tapi kalau yang meninggal tadi, apa kata dia? Almarhum ini ketika dia hidup, 1/3 dari gajinya dia serahkan untuk anak yatim ini, untuk biaya hidup kami bertiga. Maka sedekah secara diam-diam itu menolak bala dan menolak mati dalam keadaan buruk yang tidak baik. Bagi kita yang sudah melakukan yang 3 ini, istighfar, salawat, bersedekah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita mulai untuk menjadikan kita orang yang selamat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Kajian kita malam ini biasa saja, cuman menjadi luar biasa apabila kita mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk menjelang masuk waktu Isya. Kalau ada yang ingin ditanyakan baik berkaitan dengan kajian kita malam ini maupun tidak, kita persilahkan. Karena kalau saya bicara sendiri, Islam itu tidak monolog, tidak bicara sendiri, ada dialog, ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang agama gitu ini, sehingga kehidupan pengajian ini menjadi hidup suasana. Diam itu 2 kemungkinan, paham sekali atau tak paham sama sekali. Bunyinya langsung kan. Baik, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, mari kita melaksanakan salat fardu isya dan kita berharap ridha Allah atas kajian kita malam hari ini, agar kita makin hari makin baik, selamat kita dari bala bencana yang tidak kita inginkan. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.